Saya pernah berpikir bahwa penggemar hanyalah bayangan jauh yang tak pernah menyentuh kehidupan nyata saya, sampai hari itu ketika surat ancaman misterius datang, mengancam akan menghancurkan karir saya sebagai penyanyi terkenal di Jakarta. Tak disangka, pria yang saya anggap sebagai pelindung, seorang CEO kaya raya yang tiba-tiba muncul dalam hidup saya, ternyata adalah dalang di balik obsesi gila itu. Hati saya hancur, tapi cinta yang tumbuh di antara kami membuat saya bertanya, apakah pengkhianatan ini akhir dari segalanya, atau justru awal dari penebusan yang dalam. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, saya, Arjuna Pratama, berdiri di panggung konser malam itu. Lampu sorot menyilaukan mata, tapi suara ribuan penggemar yang memanggil nama saya membuat adrenalin mengalir deras. Arjuna! Arjuna! Mereka berteriak, dan saya menyanyikan lagu hits terbaru, Bayang Cinta, yang menceritakan tentang cinta yang tersembunyi. Tapi siapa sangka di antara kerumunan itu ada satu pasang mata yang memandang saya dengan intensitas yang berbeda. Mata yang tak pernah saya sadari sebelumnya. Setelah konser, saya kembali ke apartemen mewah di kawasan Sudirman. Capek tapi puas. Manajer saya, Budi, menyerahkan tumpukan surat dan hadiah dari penggemar. Ini yang spesial, Jun, katanya sambil menyeringai. Ada yang kirim bunga lagi dengan catatan aneh. Saya membuka amplop itu dan tulisan tangan rapi menyapa, kamu milikku selamanya. Jangan biarkan orang lain mendekat. Hati saya berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya. Sudah berbulan-bulan penggemar misterius ini mengirimkan hadiah-hadiah mewah, dari jam tangan Rolex hingga lukisan seni Bali yang mahal. Tapi kali ini ada nada ancaman yang samar. Malam itu saya tak bisa tidur. Pikiran saya melayang ke masa kecil di Surabaya, di mana saya tumbuh sebagai anak yatim piatu berjuang dari nol hingga menjadi idola. Apa ini harga yang harus saya bayar, gumam saya dalam hati. Keesokan harinya, saya diundang ke acara gala amal di Hotel Mulia. Di sana saya bertemu dengan dia untuk pertama kalinya. Namanya Rama Wijaya, CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, Wijaya Tech. Dia tinggi, berwajah tampan dengan rahang tegas, dan senyumnya hangat seperti matahari pagi di pantai Bali. Kamu luar biasa di panggung kemarin, katanya saat kami berjabat tangan. Matanya menatap saya seolah-olah sudah mengenal saya lama. Kami berbincang sebentar tentang musik dan bisnis. Ada sesuatu yang menarik dari dirinya, aura percaya diri yang tak memaksa. Mungkin kita bisa bertemu lagi, usulnya. Saya mengangguk tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian surat ancaman datang lagi. Kali ini lebih parah, jika kamu dekat dengan orang lain, aku akan buat kamu menyesal. Saya panik. Saya hubungi polisi, tapi mereka bilang tak ada bukti cukup. Budi menyarankan saya untuk berhati-hati. Tapi anehnya, Rama menelepon saya malam itu. Saya dengar kamu punya masalah dengan penggemar gila. Biar saya bantu, katanya. Bagaimana dia tahu? Saya ragu, tapi suaranya meyakinkan. Kami bertemu di kai kecil di Tamrin. Di sana, Rama menceritakan tentang pengalaman pribadinya dengan stalker. Saya pernah alami hal serupa. Biar saya lindungi kamu. Hatiku tersentuh. Untuk pertama kalinya, saya merasa aman. Kami mulai sering bertemu. Rama mengajak saya ke ilanya di Bogor, di mana kami berbincang hingga larut malam tentang mimpi dan ketakutan. Saya merasa seperti sudah kenal kamu lama, katanya suatu malam sambil memandang bintang. Saya tersenyum, tapi dalam hati ada gejolak aneh. Apakah ini cinta? Obsesi penggemar misterius semakin menjadi. Hadiah datang dengan oto-oto candid saya, diambil dari jarak dekat. Saya ketakutan. Rama selalu ada di sisi saya, menenangkan. Jangan khawatir, Arjuna. Saya di sini. Lambat laun, perasaan saya padanya tumbuh.
Suatu hari, di tengah hujan deras Jakarta, dia mengantar saya pulang. Di mobil, tangannya menyentuh tangan saya. "Saya suka kamu," bisiknya. Saya terkejut, tapi bahagia. Kami berciuman di bawah guyuran hujan, meski hanya singkat, penuh emosi. Tapi keraguan mulai muncul. Mengapa Rama selalu tahu detail tentang ancaman itu? Saya mulai curiga. Suatu malam, saya menyelinap ke kamar kerjanya di Ila. Di sana, saya temukan album foto saya, mirip dengan yang dikirim penggemar. Hati saya hancur. Apakah dia? Saya konfrontasi dia. "Ini apa?" teriak saya. Rama terdiam, matanya penuh penyesalan. "Makan saya, Arjuna. Saya yang mengirim itu semua." Pengakuan itu seperti petir menyambar. Saya merasa dikhianati. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini?" tanya saya dengan air mata. Rama menjelaskan dia adalah penggemar saya sejak lama, tapi obsesinya berubah menjadi cinta. "Saya takut kehilangan kamu, jadi saya ciptakan ancaman untuk dekat denganmu." Saya marah, tapi juga bingung. Cinta seperti apa ini? Saya pergi meninggalkannya sendirian. Malam-malam berikutnya, saya bergumul dengan perasaan. Apakah saya bisa memakannya? Pikiran itu menghantui. Di satu sisi, dia telah berbohong, tapi di sisi lain, cintanya tulus. Saya ingat momen-momen indah kami berjalan di Pantai Anyer, berbagi cerita tentang keluarga. Rama berasal dari keluarga kaya di Medan tapi kesepian. "Saya tak pernah punya orang yang benar-benar peduli," katanya dulu. Akhirnya, saya putuskan untuk bertemu lagi. Di kai yang sama, kami duduk berhadapan. "Saya sakit hati, Rama. Tapi saya juga mencintaimu." Dia menangis, meminta maaf berulang. Kami memutuskan untuk mulai dari awal, tanpa rahasia. Tapi konflik belum berakhir. Mantan manajer Rama, yang iri, mengetahui rahasia ini dan mengancam akan bocorkan ke media. Kabar burung mulai beredar di media sosial. Arjuna Pratama punya penggemar gila yang ternyata cewek. Judul-judul sensasional itu membuat karir saya goyah. Saya panik, tapi Rama berdiri di sisi saya. "Kita hadapi bersama," katanya. Kami menyusun strategi, tapi dalam hati, saya masih ragu. Apakah ini penebusan atau jebakan baru? Di tengah kekacauan, kami pergi ke Yogyakarta untuk menyembunyikan diri. Di sana, di bawah Candi Borobudur yang megah, kami berbincang tentang masa depan. "Saya ingin jadi orang yang lebih baik untukmu," kata Rama. Saya melihat ketulusan di matanya. Cinta kami tumbuh, meski diwarnai konflik. Suatu malam, di homestay kecil, kami berbagi cerita masa lalu. Rama menceritakan tentang ayahnya yang keras, yang memaksanya jadi cewek tanpa hati. "Kamu yang buat saya merasa hidup," bisiknya. Tapi mantan manajernya, seorang wanita bernama Lila, tak berhenti. Dia kirim email ancaman, minta uang tebusan. "Jika tidak, semua rahasia kalian akan terbongkar." Saya marah. "Ini karena kamu, Rama," teriak saya. Dia diam, tapi matanya penuh penyesalan. Kami bertengkar hebat. "Mungkin kita tak seharusnya bersama," kata saya, dan pergi meninggalkannya. Sendirian di jalanan Yogyakarta, saya merenung. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Pikiran itu menyiksa. Saya ingat pertama kali bertemu Rama, senyumnya yang hangat. Tapi pengkhianatan itu masih membekas. Keesokan harinya, Rama datang mencari saya. "Makan saya lagi, Arjuna. Saya akan selesaikan ini." Dia hubungi polisi dan Lila ditangkap. Kami kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Rama menentang hubungan kami. Ayahnya, seorang pengusaha tua, bilang ini akan hancurkan reputasi keluarga. Rama membela saya. "Saya cinta dia, Bapak. Ini bukan obsesi lagi.
Pertengkaran keluarga itu membuat Rama tertekan. Saya lihat dia menangis sendirian di kamar. Untuk menenangkan, saya ajak dia ke Bali. Di Pantai Kuta, kami berjalan bergandengan. Kita bisa lewati ini, kata saya. Rama tersenyum, tapi ada bayang di matanya. Malam itu, dia cerita tentang mimpi buruknya, di mana saya pergi meninggalkannya. Jangan pernah tinggalkan saya, pintanya. Saya peluk dia, janji akan setia. Tapi rahasia masa lalu Rama terungkap lagi. Ternyata sebelum bertemu saya, dia pernah punya hubungan dengan pria lain yang berakhir tragis karena obsesinya. Saya takut ulangi kesalahan, katanya. Saya terkejut. Kenapa tak bilang dari awal, tanya saya. Dia menangis, saya takut kehilanganmu. Konflik ini membuat saya ragu lagi. Di Ila Bali, kami bertengkar. Kamu selalu sembunyikan sesuatu, tuduh saya. Rama marah, saya berubah karena kamu. Saya pergi naik pesawat kembali ke Jakarta sendirian. Di pesawat, air mata saya jatuh. Apakah ini akhir? Di Jakarta, saya fokus pada karir. Konser baru, tapi hati hampa. Penggemar masih ada, tapi tak ada lagi ancaman. Suatu hari, Rama datang ke konser saya. Dia berdiri di belakang panggung dengan bunga di tangan. Saya rindu kamu, katanya. Saya terharu. Kami bicara panjang, memakan satu sama lain. Hubungan kami mulai pulih. Kami tinggal bersama di apartemen Rama di Kemang. Setiap malam kami berbincang tentang mimpi. Saya ingin buat lagu tentang kita, kata saya. Rama tersenyum dan saya akan dukung selalu. Tapi bayang pengkhianatan masih ada. Saya sering bermimpi buruk di mana Rama kembali jadi penggemar gila. Suatu hari, skandal meledak. Media dapat bukti tentang masa lalu Rama. Cheo Wijaya Tech punya sejarah obsesi. Saya ditanya wartawan. Rama panik. Ini akan hancurkan kita. Kami bersembunyi di rumah. Di sana, kami saling curhat. Saya takut kehilangan segalanya, kata Rama. Saya peluk dia, kita kuat bersama. Dalam kegelapan kamar, saya memandang Rama yang tidur. Wajahnya tenang, tapi saya tahu di balik itu ada badai. Apakah saya bisa percaya sepenuhnya, gumam hati saya. Skandal itu membuat saham Wijaya Tech turun dan Rama stres. Saya coba dukung, tapi konflik internal saya semakin dalam. Kami pergi ke Lombok untuk liburan. Di sana, di bawah air terjun Sendang Gile, kami berjanji ulang. Tak ada lagi rahasia, kata Rama. Saya mengangguk, tapi dalam hati ada keraguan. Malam itu, kami duduk di pantai, mendengar ombak. Rama cerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Sumatera, di mana dia belajar mandiri. Kamu yang buat saya lembut, katanya. Tapi saat kembali, masalah baru datang. Seorang mantan kekasih Rama muncul bernama Adi. Dia bilang Rama pernah obsesi padanya sampai Adi kabur. Hati-hati Arjuna. Dia berbahaya, peringat Adi. Saya terkejut. Konfrontasi Rama lagi. Benarkah, tanya saya. Rama mengaku itu masa lalu. Saya sudah berubah. Pengakuan itu membuat saya hancur. Saya pergi ke rumah teman di Bandung. Di sana saya renungkan semuanya. Cinta ini penuh duri. Tapi rindu pada Rama tak hilang. Dia kirim pesan setiap hari, meminta maaf. Akhirnya saya kembali. Kami bicara dari hati ke hati. Saya tak sempurna, tapi cintaku tulus, kata Rama. Hubungan kami semakin dalam. Kami ikut acara sosial bersama, menunjukkan dukungan. Penggemar saya mulai terima Rama. Tapi konflik keluarga Rama memuncak. Ayahnya ultimatum, pilih bisnis atau dia. Rama memilih saya. Saya akan bangun ulang, katanya. Kami pindah ke rumah baru di Depok. Di sana, kami bangun kehidupan baru.
Saya tulis lagu tentang perjuangan kami, cinta yang terluka. Rama dukung rekaman. Tapi kesehatan Rama memburuk karena stres. Dia sakit dan saya rawat dia. Terima kasih telah ada, bisiknya. Dalam masa sulit itu, cinta kami semakin kuat. Saya sadar, pengkhianatan masa lalu adalah pelajaran. Kita bisa lewati apapun, kata saya. Rama tersenyum lemah. Dokter bilang dia butuh istirahat. Kami pergi ke Ila di puncak. Di sana, di udara sejuk, kami berbincang tentang masa depan. Saya ingin nikah denganmu meski tak resmi, kata Rama. Ide itu romantis, tapi realitas Indonesia membuatnya sulit. Kami putuskan untuk lakukan upacara pribadi. Di Taman Ila, dengan saksi teman dekat, kami bertukar cincin. Selamanya janji kami. Tapi kebahagiaan itu singkat. Adi muncul lagi dengan bukti baru. Rama pernah ancam saya, katanya ke media. Skandal meledak lagi. Rama dituntut. Saya berdiri di sisinya di pengadilan. Saya percaya dia, kata saya. Rama menangis. Proses hukum panjang tapi bukti lemah. Rama dibebaskan. Tapi reputasinya rusak. Mungkin kita harus pisah, katanya sedih. Saya tolak. Tidak. Kita lawan bersama. Kami mulai dari bawah. Rama jual perusahaan, kami buka bisnis kecil, kayak musik di Semarang. Di sana, kami hidup sederhana. Penggemar lama datang, dukung. Cinta kami tumbuh tanpa obsesi. Tapi konflik internal Rama muncul. Dia sering murung, ingat masa lalu. Saya tak pantas untukmu, katanya. Saya yakinkan kamu yang terbaik. Suatu malam, dia cerita mimpi buruk. Saya peluk, bisik kata cinta. Hidup di Semarang membawa kedamaian baru. Kayak kami, harmoni cinta, ramai pengunjung. Saya nyanyi setiap malam, Rama urus bisnis. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Suatu hari, surat dari ayah Rama datang. Kembalilah, anakku. Rama ragu. Apa saya harus, tanya dia. Saya dukung keputusannya. Ikuti hatimu. Rama putuskan kembali ke Jakarta, tapi dengan saya. Kami hadapi ayahnya. Saya cinta Arjuna, Bapak. Ayahnya marah, tapi melihat ketulusan. Baiklah, tapi buktikan. Kami diberi kesempatan kelola cabang Wijaya Tech. Kerja keras dimulai. Rama sibuk, saya dukung dengan musik. Tapi jarak membuat kami jarang bertemu. Kerinduan tumbuh. Suatu malam, saya telepon. Saya rindu. Dia jawab, saya juga. Kami janji bertemu di akhir pekan. Di pertemuan itu, di hotel di Jakarta, kami berbincang panjang. Jangan biarkan bisnis pisahkan kita, kata saya. Rama janji. Tapi konflik baru, rekan bisnis Rama cemburu, sebarkan rumor. Rama curang. Saya tak percaya, tapi bukti oto muncul. Saya konfrontasi. Benarkah? Rama tolak. Itu rekayasa. Ternyata rekan itu ingin hancurkan kami. Kami selidiki, temukan bukti. Rekan ditangkap. Tapi kepercayaan saya goyah lagi. Berapa kali lagi, tanya hati saya. Kami ambil waktu istirahat di Malang. Di Gunung Bromo kami renungkan. Cinta kita kuat, kata Rama. Saya setuju. Kami pulihkan hubungan dengan perjalanan spiritual ke masjid dan candi. Di sana, kami temukan kedamaian. Kembali bisnis sukses. Kai berkembang jadi Cain. Saya rilis album baru, dedikasi untuk Rama. Lagu Penebusan Cinta jadi hits. Penggemar dukung hubungan kami. Tapi kesehatan saya memburuk karena jadwal padat. Rama rawat saya. Istirahatlah, katanya. Dalam sakit, saya sadar betapa dia penting. Terima kasih. Dia tersenyum. Masa sulit itu perkuat ikatan.
Kami putuskan adopsi anak yatim beri kehidupan baru. Ini cara kita beri balik, kata Rama. Tapi mimpi buruk kembali. Saya mimpi Rama pergi. Bangun, saya peluk dia. Jangan tinggalkan saya. Dia janji. Hidup berlanjut penuh tantangan. Suatu hari undangan konser besar datang. Saya ragu tapi Rama dorong. Pergilah, saya dukung. Di konser, saya nyanyi tentang kami. Penonton terharu. Rama di backstage mata berbinar. Setelah itu kami rayakan. Tapi malam itu Rama dapat telepon. Ayahnya sakit. Kami buru ke Medan. Di rumah sakit, ayah Rama minta maaf. Saya salah. Bahagialah. Ayah meninggal, Rama hancur. Saya dukung dia. Pemakaman penuh emosi. Setelah itu, Rama warisi perusahaan penuh. Dengan tanggung jawab baru, Rama berubah. Lebih dewasa. Kami jalani hidup seimbang. Cinta kami matang tanpa obsesi. Saya tulis buku tentang perjalanan kami dari obsesi ke cinta sejati. Buku itu laris bawa pesan toleransi. Di Indonesia, di mana masih kontroversial, cerita kami inspirasi banyak. Tapi ancaman datang lagi. Kelompok konservatif protes. Ini merusak moral. Kami dapat ancaman mati. Rama lindungi saya. Kita tak mundur. Kami ikut kampanye hak asasi. Di acara itu saya bicara. Cinta tak kenal gender. Penonton tepuk tangan. Tapi di belakang Rama khawatir. Bahaya ini. Malam itu serangan terjadi. Mobil kami dirusak. Saya takut. Rama peluk saya. Kita aman. Polisi selidiki. Ternyata mantan rekan bisnis balik dendam. Ditangkap lagi. Setelah itu kami lebih hati-hati. Pindah ke rumah aman di Bali. Di sana kami bangun kehidupan tenang. Rama urus bisnis remote, saya tulis musik. Setiap pagi kami jalan di pantai. Ini surga kita, kata Rama. Tapi konflik internal muncul lagi. Saya ragu tentang masa depan. Apakah kita bisa punya keluarga? Rama jawab, kita sudah punya satu sama lain. Kami adopsi lebih banyak anak yatim beri pendidikan. Suatu hari, Rama usul nikah resmi di luar negeri. Di Singapura. Saya setuju. Persiapan penuh emosi. Di pesawat, saya pegang tangannya. Ini langkah besar. Upacara sederhana, tapi indah. Kami bertukar sumpah. Selamanya. Kembali ke Indonesia, kami rasakan kedamaian. Bisnis berkembang, musik saya global. Tapi ujian terakhir datang. Rama didiagnosa penyakit kronis. Kanker, kata dokter. Dunia saya runtuh. Tidak, teriak hati saya. Rama tenang. Kita lawan. Pengobatan panjang. Saya tinggalkan karir, rawat dia. Setiap hari, saya nyanyi untuknya. Kamu kuat, kata saya. Rama tersenyum lemah. Cintamu yang buat saya bertahan. Dalam masa itu, kami ingat semua. Dari penggemar gila ke kekasih. Makan masa lalu, kata Rama. Saya jawab, sudah lama makan. Dia pulih lambat, tapi harapan ada. Akhirnya, Rama sembuh. Dokter bilang mukjizat. Kami rayakan dengan perjalanan ke Raja Ampat. Di sana, di air biru, kami renungkan. Hidup ini indah karena kamu, kata Rama. Kembali, kami dedikasi hidup untuk amal. Bantu komunitas LGB di Indonesia. Cerita kami jadi simbol harapan. Tahun-tahun berlalu, kami tumbuh tua bersama. Di rumah di Ubud, Bali, kami nikmati pensiun. Anak-anak adopsi kami sukses, sering kunjung. Terima kasih, Papa, kata mereka. Rama dengan rambut putih masih tampan.
Kamu masih idolaku, katanya. Saya tersenyum. Dan kamu kekasih abadiku. Kami berjalan di sawah, ingat perjalanan. Dari obsesi ke cinta murni, pengkhianatan ke penebusan. Konflik membentuk kami. Di akhir hari, kami duduk di teras, pandang matahari terbenam. Apakah kamu bahagia? Tanya Rama. Sangat, jawab saya. Meski penuh badai, cinta kita menang. Rama pegang tangan saya. Selamanya. Kisah kami menginspirasi banyak. Buku saya dilengkapi dengan pesan toleransi. Di Indonesia yang berubah, kami lihat harapan. Cinta tak pandang gender, asal tulus. Suatu malam, Rama bilang jika saya pergi dulu, ingat aku dengan senyum. Saya menangis. Jangan bicara begitu. Tapi kami tahu waktu terbatas. Rama pergi tenang di usia 70. Di pemakaman, saya nyanyi lagu kami. Air mata jatuh, tapi hati penuh syukur. Terima kasih atas cintamu. Saya lanjutkan legacy kami. Bantu orang lain temukan cinta. Di akhir hidup, saya tulis catatan cinta sejati lahir dari pengampunan. Dan begitulah cerita kami berakhir dengan damai, penuh makna manusiawi.